Sistem rangka pada manusia terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu ada tulang sumbu utama atau skeleton aksial, lalu ada tulang tambahan atau skeleton apendikular. Tulang sumbu utama terdiri dari tengkorak, ruas tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Pada tulang tambahan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada gelang bahu dan gelang panggul, lalu yang kedua ada alat gerak yang terdiri dari tangan dan kaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangka kepala. Coba kita pegang terlebih dahulu kepala kita. Kita rasakan. Nah, di bagian kepala kita memiliki banyak tulang. Nah, yuk kita cari tahu apa saja tulang yang terdapat di kepala. Kita lihat kan? Nah, yuk. Yang pertama ada tulang frontal. Ini tulang frontal. Nih, tulang frontal. Tulang frontal itu adalah tulang dahi yang berjumlah 1. Kita pegang ya, coba. Nah, ini namanya tulang frontal atau tulang dahi. Kemudian ada tulang sphenoid. Nih, tulang sphenoid. Ini tulang sphenoid atau tulang pelipis. Tulang sphenoid atau tulang pelipis terdapat 2. 2, kiri dan kanan. Nih, di sini ada tulang. Nah, ini yang bernama tulang pelipis. Kemudian ada tulang nasal. Tulang nasal itu adalah tulang hidung. Kita lihat di sini. Ya, yang biru itu ada tulang hidung. Jumlah tulang hidung ada 2. Kemudian ada tulang zigomatik. Tulang zigomatik. Nih, kita bisa lihat di gambar yang biru-biru ini. Itu adalah tulang zigomatik. Tulang zigomatik itu adalah tulang pipi. Nih, kita bisa pegang. Ada tulang ya di sini, tulang pipi. Kemudian ada tulang lakrimal. Tulang lakrimal itu ada di bagian dalam mata. Di sini nih, teman-teman. Ya, ini ya, pokoknya di dalam mata ada tulang yang ini namanya tulang lakrimal atau tulang air mata. Kemudian ada tulang etmoid. Tulang etmoid di sini. Ini tulang etmoid. Tulang etmoid itu adalah tulang tapis berjumlah 1. Tulang tapis. Tulang etmoid. Pokoknya di sini. Tulang etmoid. Kemudian ada tulang maksila. Kita lihat tulang maksila. Tulang maksila ini nih, yang di atas gigi ada tulang namanya tulang maksila. Nih di sini. Kita pegang coba. Di sini ada tulang namanya tulang maksila. Kemudian ada tulang mandibula. Tadi di sini tulang maksila, tulang rahang atas. Kemudian di bawahnya ini ada tulang mandibula atau tulang rahang bawah. Nah, terdapat 1. Kemudian ada tulang, kita bagian ke sini ya, teman-teman. Ada tulang parietal. Tulang parietal ini terdapat di ubun-ubun kepala kita. Nah, di sini kita bisa rasain ya, ada yang keras. Itu tulang. Ini namanya tulang parietal atau tulang ubun-ubun. Terdapat 2 buah tulang. Kemudian ada tulang oksipital. Tulang oksipital atau tulang belakang. Di sini, teman-teman.
Nih, nih di sini nih di bagian bawah kepala, di bagian bawah kepala ada tulang oksipital atau tulang tengkorak di belakang. Selanjutnya ada tulang telinga. Ada tulang telinga 1, 2. Tulang telinga kita bisa lihat di gambar. Nih, ada telinganya. Nih kecil ya, telinganya di sini di gambar. Ini ada tulang telinga. Nah, itu saja rangka kepala, tulang-tulang ya, yang terdapat di kepala. Selanjutnya ada tulang belakang. Tulang belakang ini tersusun atas tulang pendek yang dapat melakukan sedikit gerakan. Jadi tulang belakang ini nggak bisa ngelakuin banyak gerakan. Kita cuma bisa melakukan gerakan ke kanan dan ke kiri. Dia nggak bisa muter sampai 360 derajat. Nah, tulang belakang ini terdiri atas 33 ruas. Di antaranya ada 7 ruas tulang leher, yaitu yang paling atas. Kemudian ada 12 ruas tulang punggung atau tulang belakang bagian atas, vertebra torcalis dan dorsalis. Nah, ini dia yang bagian tengah, yang warna hijau. Nah, kemudian ada 5 ruas tulang pinggang atau vertebra lumbalis, yaitu tulang belakang bagian bawah, itu dia yang warna ungu. Dan kemudian yang terakhir ada 4 ruas tulang ekor atau coccygus yang menyatu. Nah, dia yang paling bawah, yang kecil. Nah, fungsi dari tulang belakang ini adalah untuk melindungi saraf-saraf yang menyambung ke atas dari bawah. Selain itu juga untuk menggerakkan tubuh dan menopang badan agar tetap berdiri tegak. Teman-teman, kita lanjut, yaitu ada selain bagian kepala ada tulang, di bagian dada juga terdapat tulang. Apa aja sih tulang-tulangnya? Nih, kita lihat dulu ya gambarnya. Tulang dada dan rusuk. Nah, di bagian pertama ada ruas pertama, yaitu tulang punggung. Tulang punggung nih di atas. Ini tulang punggung. Kemudian tulang dada. Tulang dada itu disebut sternum. Dan di bagian dada juga terdapat 3 tulang. Ada tulang hulu atau manibrum, atau tulang manubrium. Kemudian ada tulang badan atau tulang korpus. Kemudian ada tulang taju pedang atau tulang sipoid. Nah, tulang hulu terdapat berjumlah 1, tulang badan atau tulang korpus berjumlah 1, dan tulang taju pedang atau tulang sipoid berjumlah 1. Jadi di tulang dada ini, di bagian dada ini terdapat 3 tulang. Nah, ada tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang. Kemudian kita lihat rusuk. Ini disebut tulang rusuk. Ya. Kemudian tulang rusuk ini dibagi menjadi 2. Ada tulang rusuk sejati dan ada juga tulang rusuk palsu. Nah, kita lihat ya teman-teman. Ini ada tulang rusuk sejati atau yang disebut dengan vertebrosternal ribs berjumlah 14. Ini di bagian kanan ada 7 tulang rusuk sejati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang disebut dengan tulang rusuk sejati. Di bagian kanan ada 7, di bagian kiri ada 7, jadi tulang rusuk sejati berjumlah 14. Kemudian kita lanjut, yaitu ada tulang rusuk palsu. Nah, tulang rusuk palsu ini terdapat di bawah tulang rusuk sejati.
Tulang rusuk palsu disebut juga dengan tulang vertebral ribs. Terdapat 3, 1, 2, 3. Di bagian kanan ada 3 dan di bagian kiri juga mempunyai tulang rusuk palsu ada 3 juga. Jadi tulang rusuk palsu berjumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya di paling bawah kita lihat teman-teman, itu ada tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang itu disebut vertebral ribs. Vertebral ribs. Tadi ada rusuk palsu yaitu vertebrochondrial ribs dan ada tulang rusuk melayang yaitu vertebral ribs. Nah, tulang rusuk melayang terdapat nih kita lihat di bagian kanan terlebih dahulu, dia berjumlah 2 tulang rusuk melayang dan di bagian kiri juga punya tulang rusuk melayang, jumlahnya juga 2. Jadi total tulang rusuk melayang itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu saja tulang-tulang yang ada di bagian dada. Selanjutnya gelang bahu. Gelang bahu terdiri dari tulang belikat atau skapula yang berbentuk segitiga pipih yang melekat pada tulang rusuk. Lalu ada tulang selangka atau klavikula yang melekat pada tulang dada. Ya, selanjutnya ada tulang gelang panggul. Gelang panggul ini terdiri dari tulang ilium. Tulang ilium ini yang ada 2 nih, atau tulang usus, tulang yang gede 2. Ya, kalau dari depan itu bentuknya cekung, kalau dari belakang itu cembung. Kemudian yang kedua ada tulang pubis atau tulang kemaluan. Dia yang ke tengah ini nih, yang di depan. Ini namanya tulang pubis. Terus selanjutnya ada ischium atau tulang duduk. Dia di bagian bawah ini. Di bagiannya bawahnya lagi ada lengkung pubis nih yang bentuknya kayak sudut. Dan kalau yang ini, yang bagian biru ini namanya simfisis pubis. Kemudian kalau yang di tengah ini namanya sacrum atau tulang kelangkang. Yang di tengah yang ada bolong-bolongnya. Nah, kalau yang kecil ini itu coccyx atau tulang ekor. Kemudian ini yang di depannya tulang pubis itu ada acetabulum. Nih ya, yang di depannya ini kan kalau pubis yang ini, kalau acetabulum yang ini. Nah, kalau fungsi dari tulang gelang panggul itu sendiri adalah yang pertama itu untuk penyokong berat badan, yang kedua untuk menyeimbang badan saat diam, duduk ataupun bergerak. Itu diseimbangkan oleh gelang panggul. Yang ketiga itu menyediakan otot dan ligamen untuk bergerak, kemudian menyediakan tempat melindungi organ tubuh bagian bawah. Di bagian bawah itu dilindungi oleh tulang gelang panggul. Dan yang terakhir itu tempat berkembangnya janin dan melahirkan untuk wanita. Selanjutnya ada ekstremitas alat gerak terdiri dari tangan, ekstremitas mayor, dan kaki, ekstremitas minor. Yang pertama, tulang tungkai tangan merupakan anggota gerak manusia bagian atas yang terdiri dari berbagai bagian atau susunan dan memiliki sendi serta saraf untuk memudahkan pergerakan dan kerja organ-organ di dalamnya. Anggota ini tersusun dari tulang osteon humerus atau 2 tulang pangkal lengan, osteon radius atau 2 tulang pengumpil, osteon ulna 2 tulang basta, osteon karpal atau 2 kali tulang pergelangan tangan, osteon metakarpal atau 2 kali 5 tulang telapak tangan, dan osteon palmagus manus atau 2 kali 14 ruas jari-jari tangan. Kemudian, tulang tungkai kaki merupakan anggota gerak manusia bagian bawah yang terdiri dari berbagai bagian atau susunan dan memiliki sendi serta saraf untuk memudahkan pergerakan dan kerja organ-organ di dalamnya. Anggota ini terdiri atas osteon femur atau 2 tulang paha, osteon tibia atau 2 tulang kering, osteon fibula atau 2 tulang betis,
osteon papilla atau 2 kali 7 tulang tempurung lutut, osteon tarsal atau 2 kali 5 tulang pergelangan kaki, dan osteon metatarsal atau 2 kali 5 tulang telapak kaki, dan osteon phalangus atau 2 kali 13 tulang jari-jari kaki.